Dan untuk mengetahui hasil penyelidikan sementara dari pemeriksaan saksi-saksi, kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore, Pak Frans. Selamat sore TV One, selamat sore juga kepada pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, Pak Frans, jadi sampai sejauh ini bagaimana hasil penyelidikan terhadap kasus pembunuhan mayat dalam koper ini, Pak? Ya begini ya, ini ada dua yurisdiksi yang memang harus kita satukan di dalam rangka pemeriksaan kita. Dua lokus delikti dan dua yurisdiksi ini tentunya akan mudah kalau Polda melakukan terjun langsung. Dan itu sudah kita buktikan bahwa Direktorat Kriminal Umum kita, Jatanras Polda Jawa Timur, turun langsung untuk melakukan penyelidikan. Jadi kita membackup secara penuh, baik di awal lokus di mana mayat di dalam koper itu ditemukan, dan asal daripada almarhum Budi Hartanto. Sebelumnya Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Dan Polda Jawa Timur melalui sistem mobile kita ya, mobile automatic identifikasi kita, langsung kita mengetahui bahwa yang meninggal ini adalah Budi Hartanto, seorang guru honorer yang sekarang tinggal di Kediri. Oleh karena itu tim berangkat ke Kediri sebagian dan juga masih melakukan pengolahan TKP di Blitar Kota. Jadi alat inilah yang membuktikan dengan sidik jarinya untuk kita lihat walaupun identitas yang bersangkutan sebagian yang paling penting sekali yaitu ke bagian kepala ini sampai dengan sekarang belum kita temukan, masih kita cari. Tetapi dengan sidik jari ini kita mengetahui bahwa yang bersangkutan bernama almarhum Budi Hartanto, bekerja sebagai guru honorer. Nah, berdasarkan itu kita telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Ada beberapa hal yang perlu saya sebutkan di sini, bahwa polisi membuat terang suatu tindak pidana, mencari dan menemukannya sehingga membuat suatu terang tindak pidana. Nah, kami masuk kepada luka di lokus delikti itu. Jadi barang bukti yang kita temukan sementara luka-luka yang berada di tangan maupun di bagian leher. Ini yang menjadi dulu kita pemeriksaan kita dan menempuh juga bagian-bagian saksi-saksi yang lainnya. Ya. Oke, Pak Frans, nanti Silakan. penjelasannya boleh dilanjutkan lagi. Saya harus jeda dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Frans dan juga pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Frans. Pak Frans, dari pemeriksaan 13 saksi ini apakah sudah ada titik terang Pak Frans yang menjadi motif dan juga apa sebetulnya yang menjadi hal yang membuat si korban ini meninggal dunia sebelum akhirnya dimutilasi? Seperti yang awal saya katakan bahwa tugas polisi adalah mencari, menemukan, membuat terang suatu tindak pidana. Tindak pidana ini di mana-mana kita melakukannya pasti ada titik terangnya. Tapi titik terangnya itu saat sekarang karena kita masih mengejar yang namanya tersangka, titik terangnya belum bisa kami sampaikan di areal publik ini. Karena memang kita masih mendalami dan merangkaikan dari satu lokus ke lokus lainnya dalam rangka mempersempit daripada tersangka ini. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa hal yang kita dalami. Apakah motif perampokan, pengambilan uang, ataukah motif yang lain? Dari 13 itu kita sudah mengerucut memang beberapa hal karena juga sepeda motor yang bersangkutan juga katanya hilang. Nah, ini kita lakukan juga pendalaman di situ apakah murni pengambilan uang saja, pengurasan harta kekayaan korban atau almarhum atau ada motif lain. Tapi kami yakin bahwa dari sekian banyak saksi yang ada dengan kami dibantu oleh Polda, ini bisa kita ungkap dalam secepatnya lah, waktu secepatnya. Pak Frans sebelumnya menyebutkan bahwa diduga pelaku ini lebih dari satu orang. Ini yang mendasari bahwa pelaku lebih dari satu orang ini apa, Pak? Begini ya,
ada suatu kejahatan itu yang dilihat sebenarnya dari lokus deliktinya. Ya, pertama bahwa ada beberapa kecurigaan kita, sama halnya ketika seseorang dimasukkan ke dalam beberapa koper. Dulu masih ada kejadian di Bandung dulu, ketika seorang dimasukkan ke koper dan kemudian ditemukan mayatnya. Nah, ini juga hampir sama, bahwa ada kerjasama yang lain. Karena kalau yang bersangkutan sudah dimasukkan ke dalam koper dan kemudian diangkut pada suatu tempat, tentunya ada orang lain juga yang membantu dalam minimal mengemudikan kendaraan, misalnya roda 2 atau roda 4-nya. Atau minimal mereka bersama-sama menyeret koper itu dan kemudian membuang koper itu di bawah jembatan. Ini dugaan. Nah, dugaan itu perlu dikuatkan juga dengan pemeriksaan nantinya. Dan kita lihat juga bahwa hasil daripada sayatan itu ini menunjukkan bahwa kerja ini ada beberapa segi yang harus kita teliti dari identifikasi kita, bahwa ada beberapa senjata tajam juga yang di luar daripada satu senjata tajam saja. Berarti ada lebih daripada satu orang yang melakukannya ini. Minimal satu orang ini menyaksikan atau membantu ataupun membuat mudahnya tindak pidana pembunuhan, pengambilan paksa ini. Oke, Pak Frans, tadi kan juga disampaikan bahwa korban pergi meninggalkan rumah dengan membawa harta bendanya seperti kartu ATM. Nah, uang yang di rekening yang kartu ATM-nya dibawa oleh korban ini apakah masih dalam kondisi utuh atau mungkin sudah habis, Pak, di rekeningnya, Pak? Kita mendapat informasi itu tadi pagi ya. Pagi tadi, sehingga kita melakukan yang namanya kerjasama dengan pihak bank tertentu. Saya boleh katakan pihak bank tertentu untuk melakukan pemblokiran daripada rekening yang dimaksud. Kalau saja dari mulai malam sampai dengan subuh kegiatan pengambilan uang itu melalui ATM, ini di luar daripada kemampuan kami. Tetapi kalau hari ini kami pastikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengambil lagi karena kita sudah memblokir itu. Dan kita belum memeriksa keluar daripada rekening itu. Begini, yang perlu saya sampaikan di ruang publik ini. Kami memang fokus kepada pengambilan beberapa harta ini. Oleh karena itu apa yang ditanyakan TV One sebenarnya sudah masuk ke areal di mana penyelidikan itu sebenarnya adalah penyelidikan yang krusial. Kenapa? Karena pengambilan ini tentunya di suatu tempat dan di suatu anjungan tunai mandiri yang kita juga fokus ke situ. Nantinya kami akan menyampaikan siapa-siapa yang mengambil uang itu. Kalau sebenarnya ini adalah krusial pertanyaan, tapi saya tidak ingin menjawab karena ini di ruang publik. Oke, Pak, berdasarkan pengalaman dari pihak kepolisian, ketika ada kasus-kasus seperti ini, pembunuhan disertai mutilasi, terhitung sangat sadis, disembunyikan, dipotong-potong, disembunyikan, kemudian ditinggalkan begitu saja. Ini yang mendasari seorang pelaku. Ini biasanya apa, Pak? Histori perjalanan kasus-kasus yang sudah ditangani yang besar di Republik Indonesia ini umumnya dilakukan dengan cara-cara yang demikian adalah mereka-mereka yang mempunyai histori. Pertama adalah psikologi dendam ini. Adanya suatu dendam yang luar biasa terhadap korbannya. Tetapi kita tidak masuk kepada situ karena memang ada beberapa hal yang hilang daripada yang bersangkutan, misalnya sepeda motor, kemudian ATM-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa hal juga yang harus kita lihat histori perjalanan ini, karena yang bersangkutan ini, saya mohon maaf sekali, adalah masih bujangan dan memiliki pasangan-pasangan yang nantinya kita akan melakukan penyelidikan itu. Dan kalau kita melihat perjalanan juga kasus-kasus yang sudah pernah ditangani di Kepolisian Negara Republik Indonesia, kasus-kasus seperti ini umumnya menyangkut tentang beberapa asmara yang harus juga kita dalami. Kami mohon maaf belum bisa kita buka ini asmara bagaimana, ya nanti biar penyidik yang nanti menyampaikan. Baik, terima kasih Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur atas waktu Anda bersama kami di Kabar Petang.